Hello guys. We are from Group 1. Will explain about debate. Before it we want to introduce ourselves. My name is Yummy Mapangrabuin. I'm is Nova Evelina Saraga. I'm Ms. Chintia Sinambila. Debating is a clash of argumentations among the government team and opposition team, which is started from the word motion. Competitive debating aims to simulate a living, breathing parliamentary debate. The sole of debating is to argue on policies or propositions of thought, good or bad, effect. The function. English debate can make you so open-minded. English debate can make you confident in public speaking. English debate can improve English language skills. English debate can help you make the right decision. 1. Teams and order of speakers. 2. Timing. 3. Topic selection. 4. Points of information. POI. Berarti kita akan memulai debat kita hari ini dengan topik termosi. Terakhir adalah reply speech. Reply speech ini adalah pidato balasan. Di sini reply speech ini hanya diberikan atau dilontarkan oleh speaker 1 dan speaker 2. Diberikan waktu 4 menit. Di dalam reply speech ini hanya menyoroti, tidak ada argumen baru yang menyoroti isu-isu atau contoh-contoh yang lebih tadi yang lebih meyakinkan juri dan penonton untuk ini biar lebih layak menang. Tadi yang bilang lebih dari tadi kita hanya simulasi saja, kita beri waktu 2 menit setiap speaker. Jadi saat itu baik, kalau ada yang bertanya boleh dari sekarang sebelum kita mulai. Sebisa muridnya, orang tua harus memberikan uang jajan kepada anaknya. Orang tua harus memberi uang saku kepada anaknya. Baik, ada yang bertanya kawan-kawan? Baik, yang lain kita akan mulai. Baiklah, kepada dua tim government opposition, posisi kita yang
must give pocket money to their children. So, for the first speakers, jadi saya kalau dengan kita pada hari ini yaitu anak must give pocket money to their children. Karena kenyataannya memberikan uang saku bisa bermanfaat secara finansial bagi anak-anak. Karena punya alasan yang sangat penting memberikan uang saku pada anak. Tujuan saja yang dilarang buat sendiri agar anak tersebut bisa menghargai soal uang dan bijak mengelola uang. Tidak melakukan berbagi uang supaya si anak belajar mengelola keuangan dan tahu bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian buat rasa aman kepada anak dan juga bisa mengendalikan permintaannya. Contohnya jika orang tua tidak bisa memenuhi permintaan si anak, maka si anak akan menabung menggunakan uang saku yang telah diberikan tadi. Baik, saya dari posisi terkait isu orang tua menentukan memberikan uang kepada anak. Kami tidak setuju. Kenapa? Karena bisa saja uang saku ini disalahgunakan. Dalam artian disalahgunakan begini. Memang orang tua itu masih uang saku, tidak boleh anak. Kalau ada lagi keperluan lain bisa pakai. Tapi kan yang namanya anak-anak, kita katakan anak ini 1 sampai 12 tahun. Belum tahu itu mana yang baik dari orang tua. Kalau tahu itu 1/10 berarti. Jadi menurut kami orang tua itu harus memberikan uang yang memang diperlukan untuk sana itu. Berbakti dia harus memberikan uang saku. Terima kasih. Saya merasa setuju. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1, anak berhak atas kesejahteraan, perawatan yang sempurna dan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam masa khusus dalam artian kesejahteraan, maksudnya jadi seorang anak juga berhak mendapatkan uang saku. Sebagaimana kita tahu, anak kan belum bisa bekerja untuk mendapatkan uang yang diperlukannya. Jadi mau nggak mau, sebagai orang tua sudah kewajibannya memenuhi kebutuhan si anak, baik terhadap untuk makan, keperluan tua. Karena uang saku ini kan sehari yang berjajan, bisa saja digunakan untuk membeli pensil, penghapus, buku segala macam yang diinginkannya. Nah, perihal tentang mengenai si anak yang tidak pandai dalam memanage keuangannya, misalnya disalahgunakan, kita berlaku pada diri orang tuanya sendiri untuk melatih anak yang tidak menghambur-hamburkan uang. Karena sejak dini sudah diajarkan bagaimana si anak berperilaku dan semuanya itu berawal dari rumah. Bagaimana dedikasi orang tua kepada si anak, begitu juga yang akan diterapkan si anak di luar dari rumah. Menurut saya kita harus memberikan pendidikan kepada anak karena sangat itu sudah berbeda. Karena seorang dewasa bisa memberikan waktu untuk pendidikan. Salah lebih orang tua itu misalnya hasil menjadi, jadi dia pergi keluar bisa dimakan sampai di rumah dia belum makan, itu bisa beli semua. Apalagi orang tua kadang-kadang secara terus-menerus beli uang jajan berlebih. Orang tua memberikan uang jajan kepada anak-anak itu dapat menekankan minimnya pendidikan keuangan. Dengan memberikan uang saku kepada anak-anak, memungkinkan mereka mendapatkan pelajaran berharga dalam membuat anggaran, menabung, dan membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Serta mengembangkan Terima. Oke, terkait pertanyaan saudara tadi ya, anak-anak dalam mengerti soal peraturan mau belajar gitu kan. Gimana lah, bukan kan nggak setuju benar bukan? Ada pandangan yang lebih belajar. Mungkin kalau disuruh ini mau diberikan dulu dari sana, dia ngerti. Tapi kalau untuk mengendalikan uang saku sendiri kan kami rasa itu masih gitu, berat. Karena dia
anak negara. Jadi soal anak yang nggak tahu manage keuangan itu kan dididik dari orang tua. Dikasih tahu cara manage uang itu, menabung, tetap mengembangkan keterampilannya. Keterampilan penting dengan berkontribusi terhadap kesejahteraan finansial baik di masa depan. Selain itu, hal ini juga menanamkan kepribadian dan tanggung jawab pada anak saat mereka belajar mengelola sumber daya sendiri sejak usia dini. Pendekatan ini diantaranya membekali mereka dengan kemampuan praktis dalam mengelola uang, namun juga memberikan landasan dari literasi keuangan yang akan bermanfaat bagi mereka sepanjang hidup. Terima kasih. Oke, saya sebagai speaker sekarang dari tim doktoral dan dari tentang mission, saya seperti komen mari berkuliah children. Apakah tindakan mengenai society protecting children? Children berarti itu sekitar umur 1 sampai 20 tahun. Kemarin kalau saya kita mendapat tersebut kita masuk fase remaja dan kita tidak layak disebut sebagai seorang children. Umur 1 sampai 20 tahun itu berarti maksimal kelas 6 SD ya. Bayangkan lagi, kapan orang memberikan jajan kepada seorang anak SD? Yang pertama, apabila dia memberikan snack atau apakah mereka bisa mengeluarkan dari rumah daripada dikasih uang, itu mungkin memberikan dampak negatif. Apa yang sebetulnya 100 maunya bohong. Seperti yang kita tahu anak SD itu sekarang banyak kali kita kasus ini, anak SD di rokok, anak SD mau beli yang enggak, terus anak SD juga belum tahu gimana cara melakukan makanan yang sehat. Kan kita tahu kalau SD itu minim namanya apa gitu kan, kayak pengetahuan tentang jajanan-jajanan terkait konsumsi yang halal gitu, otomatis jadi kan banyak yang jual gitu. Nah itu kan membuat dirinya cara itu nggak terkontrol. Jadi daripada memberikan konsumsi dan kuota di kepada dia, mending kita lihat dari rumah saudara pengetahuan snacknya, jajannya seperti itu. Jadi antara speaker 1 sampai 2 itu antara yang kedua itu memberikan reply speech dimulai dari in government. Enggak, in opposition. Karena in government dia dimulai dari opposition antara yang saja. Oke, hasil perpulusan dari tim kami ya. Terkait mosi ini, kami dari tim oposisi tidak menyetujui, alias kami tidak mendukung mosi ini. Karena apa? Ya, seperti pendapat yang saya sampaikan tadi, kalau mereka orang boleh uang yang terbaik dengan anda, apa salahnya kalau orang boleh sendiri yang memikirkan kita sendiri uang itu? Karena yang namanya anak, ya gimana anak kan? Itu juga anak yang bisa manage uang keuangan. Karena nanti di sekolah jadi belajar yang bersama, sudah cabai, itu yang lebih dari sakit. Jadi menurut kami juga tadi diberikan kembali dari rumah yang boleh kita lakukan. Terima kasih. Menurut dari kami setuju orang tua itu berkewajiban memberi anak mereka uang saku dan bukan harus kewajiban. Karena seorang anak dalam undang-undang yang tadi kami sampaikan, seorang anak itu berhak mendapatkan uang saku yang diberikan orang tuanya. Karena uang saku ini tidak hanya diperuntukkan untuk jajan saja, bisa diperuntukkan untuk yang lain-lainnya. Dan kalau mengenai hal makanan dan makanan lainnya kan, kalau si anak makan dari rumah, setidaknya uang sakunya itu kan bisa diajarkan dari orang tuanya untuk di-manage-nya kemana. Kan itu tergantung pada bagaimana didikan si orang tua pada anaknya di dalam rumah. Sebab kalau bagus pendidikan anak di dalam rumah, sudah pasti anak bisa mengaplikasikannya di luar rumah. Jadi lain katanya agar si anak juga bisa menghargai uang yang diberikan oleh orang tuanya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih buat argumen dari tim government dan tim opposition.
Sekarang kami berikan waktu kepada juri untuk menilai. Kalau dari tiga bisa berada di tiga. Kemudian sedikit besar saya di kami hari ini bisa salah satu Kami udah bersama-sama dia kan, berarti nggak ikut. Baru ini kan sama ya, ini kan sama-sama satu kan, berarti ini kan yang pilih. ya seperti biasa. Udah lagi sih, atau kayak ini, bilangnya dia. Ini kan karena kan di dalam kan ada apa? Ada dari sini tiga kan, berarti coret. Dan ini mulai jelas bisa satu. Berarti kan sekolah internet sudah dibuat kan? Ya. Jadi pertama jadi kalau misalnya sama-sama 2, 1, 3, 1 lagi itu bisa satu gimana? Paling sesat hari itu Baiklah, karena nilai sudah diberikan, maka saya akan membacakan nilai setiap baik dari tim Sylvia was Sylvia dapat skor 88 sampai 37. Tio
telah mendengarkan. Sekian dan terima kasih.